Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam acara We Ask. Willy emang bertanya. Ya, seperti yang kita tahu semuanya, pandemi COVID-19 menyerang semua aspek kehidupan. Ada beberapa saudara kita yang mengalami beberapa musibah, seperti kehilangan pekerjaan, sehingga membuat ekonomi rumah tangganya semakin turun. Terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang terkena sendiri penyakit COVID-19. Dan lebih terberatnya lagi, beberapa dari saudara kita ada yang mengalami keseluruhan beban hidup, dari kehilangan pekerjaan, terjangkit penyakit, keluarga yang mulai ribut akan persoalan ekonomi. Ada yang berpikir untuk mengakhiri dari segala beban hidup adalah bunuh diri. Lantas, apakah itu dibenarkan dalam iman Kristen? Bagaimana iman Kristen menjawab mengenai bunuh diri? Di episode kedua kali ini, Willy emang bertanya kepada salah satu hamba Tuhan, Pendeta Chandra Gunawan, dan beliau akan memaparkan bunuh diri dalam pandangan iman Kristen. Mari kita saksikan penjelasan dari Pendeta Chandra Gunawan. Salam sejahtera, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai satu topik, yaitu mengenai keinginan untuk bunuh diri. Sebagian orang barangkali pernah memiliki dalam hidupnya keinginan untuk mengakhiri hidup, membunuh diri sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena orang tersebut barangkali merasa di dalam pergulatan yang berat, dia merasa hidupnya gelap, dia merasa hidupnya tanpa jalan keluar, barangkali mengambil keputusan yang salah dan berpikir untuk mengakhiri hidup karena merasa itulah solusi yang dia pikirkan terbaik dalam hidupnya, atau solusi yang dia akan anggap punya solusi. Dia merasa bahwa dia ingin melarikan diri dari segala hal yang dia harus hadapi dan tidak siap dengan kenyataan yang dia terima, maka orang tersebut berpikir untuk bunuh diri. Dan salah satu pertanyaan yang barangkali kita perlu tanyakan, apakah keinginan untuk bunuh diri adalah hal yang wajar dan normal? Maka jawabannya adalah tidak. Keinginan untuk bunuh diri bukan hal yang wajar dan normal. Kalau Anda memiliki keinginan untuk bunuh diri, itu artinya ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu segera untuk dibereskan. Sesuatu dalam hidup Anda yang menekan, sesuatu dalam hidup Anda yang perlu untuk diselesaikan. Dan kebanyakan orang yang bergumul dengan hidupnya dan kemudian mendapati bahwa pergulatan hidupnya seolah-olah tanpa solusi, pergulatan hidupnya seolah-olah tanpa ada jawaban, mereka berpikir bahwa meninggalkan dunia ini, mengakhiri hidup adalah cara yang cepat untuk menghindarkan semua pergumulan ataupun hal-hal yang membuat hidupnya menderita. Nah, jadi apa yang harus seorang lakukan ketika seseorang memiliki pergulatan begitu dalam dan dia tidak mendapatkan solusi di dalam kehidupannya? Mungkin dia bertanya kepada orang di sekitarnya, dia minta tolong kepada keluarganya, dia mencoba untuk mencari solusi untuk persoalannya, tetapi ketika dia mendapati bahwa tidak seorang pun membantu dia kemudian memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup dan bunuh diri. Nah, maka penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa
setiap ujian iman yang kita hadapi ataupun setiap penderitaan, pergumulan, kesulitan yang sering kali kita rasakan tanpa solusi, itu sesungguhnya diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya bukan tanpa kekuatan dari Tuhan untuk mampu menangani ataupun mampu menghandle-nya. Itulah sebabnya ketika di dalam pergulatan, pergumulan kita merasa bahwa sudah tidak ada solusi lagi, solusi yang kita harus lakukan bukanlah mengakhiri hidup, tetapi datanglah kepada Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Atau barangkali Anda berpikir bahwa kesalahan ataupun sumber daripada persoalan Anda adalah karena Anda melakukan kesalahan, dan kesalahan itu kemudian membawa Anda dalam sebuah situasi yang dilematis, situasi yang tanpa solusi menurut Anda, situasi yang begitu menekan sehingga Anda ingin mengakhiri hidup saja dalam situasi seperti itu. Nah, Anda harus mengerti bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan itu mengontrol segala sesuatu. Dia mampu mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Itulah sebabnya Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak memiliki solusi yang lain. Anda mungkin berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Anda mungkin berpikir bahwa apa yang Anda alami tidak lagi ada yang bisa menolong ataupun ada yang mampu untuk menyelesaikan. Tetapi Tuhan bukanlah manusia. Tuhan adalah Allah yang mampu untuk mengubahkan hal-hal buruk menjadi kebaikan. Lihat saja orang yang bernama Yakub di dalam Alkitab. Dia adalah orang yang di dalam hidupnya selalu mengandalkan kekuatan dirinya, dan dia selalu berhasil di dalam menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dia dan keluarganya. Sampai satu kali dia diperhadapkan oleh Tuhan kepada satu situasi yang membuat dia terpojok. Dia tidak bisa melakukan apapun juga ketika dia melarikan diri dari Laban, pamannya. Dia membawa sejumlah harta yang dia dapatkan dengan mencurangi pamannya. Dan ketika dia mencoba kembali ke rumah orang tuanya, di depannya ternyata ada orang yang juga hendak membunuh dia, yaitu kakaknya sendiri yang menaruh dendam bertahun-tahun. Nah, dia menghadapi persoalan yang menurut dia tidak ada solusi. Di belakang orang hendak membunuh dia, di depan ada orang hendak membunuh dia. Apa yang harus dia lakukan? Maka di dalam perjalanan hidup Yakub kita belajar bahwa ternyata ketika Yakub dia bertemu dengan Tuhan, dan ketika dia bergantung kepada Tuhan secara total, Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Itulah sebabnya kemudian Yakub berubah. Dia bukan lagi seorang Yakub, tapi dia menjadi Israel, seorang yang menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bahwa Tuhan memiliki hidup dia dan Tuhan bekerja dalam hidup dia. Nah, itulah yang membuat kemudian dia bisa melewati masa-masa sukar dalam hidupnya. Dan hal yang sama terjadi dengan kehidupan Anda jikalau Anda merasa bahwa hidup Anda seperti orang yang tanpa harapan, seperti orang yang sudah tidak memiliki lagi solusi apapun dengan persoalan yang Anda miliki. Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang disebut sebagai Alfa dan Omega, Allah yang dari awal sampai akhir dia tetap setia kepada umatnya. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Itulah yang disebut dengan istilah unfailing love. Allah tidak pernah gagal di dalam kasihnya kepada manusia. Dia selalu menyertai kita, dia selalu memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan tepat pada waktunya. Dia memang mengizinkan kita terkadang berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit dengan satu tujuan, supaya Anda dan saya bergantung, berharap pada Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.